Welcome di channel Bedah Alkitab Indonesia. Di video-video sebelumnya sudah membahas penciptaan di hari pertama sampai hari kelima, yaitu terang, cakrawala, daratan, benda penerang, hewan air, dan hewan yang berterbangan di udara. Di video ini kita membahas penciptaan di hari terakhir. Sekali lagi, konsistensi kemahakuasaan Allah dinyatakan. Hanya dengan berkata-kata, maka jadilah segala sesuatu sesuai kehendaknya yang baik. Berfirmanlah Allah, hendaklah bumi mengeluarkan segala jenis makhluk yang hidup, ternak, dan binatang melata, dan segala jenis binatang liar. Dan jadilah demikian. Allah menjadikan segala jenis binatang liar, dan segala jenis ternak, dan segala jenis binatang melata di muka bumi. Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut, dan burung-burung di udara, dan atas ternak, dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah, diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan, diciptakannya mereka. Allah memberkati mereka. Lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu, berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Berfirmanlah Allah, lihatlah, aku memberikan kepadamu segala tumbuh-tumbuhan yang berbiji di seluruh bumi, dan segala pohon-pohonan yang buahnya berbiji. Itulah akan menjadi makananmu. Tetapi kepada segala binatang di bumi dan segala burung di udara dan segala yang merayap di bumi yang bernyawa, ku berikan segala tumbuh-tumbuhan hijau menjadi makanannya. Dan jadilah demikian. Maka Allah melihat segala yang dijadikannya itu sungguh amat baik. Jadilah petang dan jadilah pagi. Itulah hari ke-6. Ada jurang yang dalam dan lebar antara pemahaman kita masa kini dengan pemahaman penulis penerima firman Tuhan perdana. Tentu saja ini termasuk pemahaman yang berbeda tentang penciptaan di hari ke-6. Mari kita cermati secara teliti teks Kejadian pasal 1 ayat 24-31. Maka mungkin akan muncul beberapa pertanyaan seperti berikut. Hewan darat apa saja yang diciptakan oleh Allah? Hewan ternak juga diciptakan oleh Allah? Apakah konsep gambar rupa Allah merupakan konsep original dari Alkitab? Semua hewan dan manusia bersifat herbivore atau pemakan tumbuhan? Dan mungkin masih ada lagi pertanyaan-pertanyaan kritis lain. Silakan boleh tuliskan di kolom komentar. Seperti pada pembahasan penciptaan hari kelima tentang kemiripan kisah penciptaan Kejadian 1 dan 2 dengan mitologi penciptaan Mesir. Ada banyak mitologi penciptaan yang berkembang di Mesir, tetapi pada dasarnya dapat dikelompokkan menjadi dua tipe, yaitu mitologi penciptaan alam semesta secara holistik dan mitologi penciptaan makhluk hidup dan manusia secara spesifik. Singkat cerita, Musa memakai kedua tipe kerangka mitologi penciptaan dari Mesir untuk menentang teologi politeisme, yaitu eksistensi dewa-dewa pencipta Mesir. Musa menyatakan dengan tegas bahwa pencipta alam semesta beserta manusia di dalamnya adalah Yahweh Elohim yang Esa. Tidak ada yang lain seperti Dia. Sekarang, mari kita bahas secara spesifik penciptaan hari ke-6. Berikut ini akan dipaparkan beberapa fakta terkait penciptaan pada hari ke-6 dengan semakin tajam, semakin dalam, dan semakin tertanam. Pertama, fakta teks Alkitab menyatakan makhluk hidup yang diciptakan adalah binatang darat dan manusia. Binatang darat apa saja yang diciptakan? Mari perhatikan teks Kejadian pasal 1 ayat 24. Ada 3 kelompok binatang darat yang diciptakan oleh Allah. Yang pertama, Behema. Nama itu berarti dumb animal, atau binatang bodoh, atau ternak. Contohnya,
domba, kambing, kuda, keledai, unta, lembu, dan lain sebagainya. Yang kedua, remes, binatang darat kecil melata, bukan hanya reptil. Contohnya, tikus, kadal, siput, kelabang, laba-laba, belatung, cacing, dan lain sebagainya. Yang ketiga, Haitopheres, binatang darat liar selain behema dan remes. Contohnya, singa, harimau, beruang, kera, gorila, serigala, dan lain sebagainya. Tentunya pemahaman penulis penerima firman Tuhan perdana tidak mempercayai adanya evolusi makhluk hidup. Semua binatang diciptakan Allah seperti bentuk yang diketahui mereka. Pemahaman mereka, bentuk paus sejak awal diciptakan Allah ya seperti yang terlihat oleh mata mereka saat itu. Paus tidak mungkin berasal dari binatang darat seperti celurulut, tetapi paus pasti berasal dari paus sebelumnya yang berkembang biak. Atau, domba pasti menghasilkan anak domba dan bukan bentuk binatang lain. Binatang ternak diciptakan Allah dalam kondisi seperti yang dipahami mereka saat itu. Apakah mereka tahu fakta sejarah domestikasi hewan liar menjadi ternak? Ini fakta sejarah. Ternak tidak diciptakan Allah, tetapi melalui proses penjinakan dalam sejarah oleh manusia. Data sejarah menunjukkan domba dijinakan sekitar tahun 11.000 sampai 9.000 sebelum Masehi. Kambing dijinakan sekitar tahun 8.000 sebelum Masehi. Data ini bukan bermaksud menyangkali bahwa nenek moyang liar dari domba dan kambing adalah ciptaan Allah. Data itu menunjukkan adanya kesenjangan pemahaman yang berbeda antara kita dengan komunitas penulis penerima firman Tuhan perdana. Kedua, fakta konteks sejarah menunjukkan bahwa konsep gambar rupa Allah juga dikenal dalam komunitas Mesir. Konsep itu bukanlah konsep yang hanya ditemukan dalam Alkitab. Dalam Septuaginta Kejadian pasal 1 ayat 26, kata gambar rupa berasal dari kata eikon homoiosin, yang berarti gambar atau patung yang mirip atau yang sama seperti. Pemakaian kata itu seperti di Roma pasal 1 ayat 23, terkait dengan penyembahan patung berhala. Ini mengingatkan saya tentang mitologi pada bagian akhir penciptaan yang terdapat dalam inskripsi batu sabaka. Akhir penciptaan itu bukan berupa manusia, tetapi berupa patung-patung dewa yang terbuat dari bahan batu, kayu, tanah liat. Selain berupa patung-patung dewa, konsep gambar rupa Allah juga dikenakan kepada Raja Mesir. Firaun merupakan the living image of God. Ia merupakan representasi Allah di bumi. Julukan ilahi ketika Raja Mesir Nektata adalah Putra Ra atau Horus. Ini tentunya mengingatkan kita terhadap julukan Adam, Putra Allah. Lihat di Lukas pasal 3 ayat 38. Jadi apakah Musa mengadaptasi konsep gambar rupa Allah dari konsep Mesir dengan konteks perbudakan? Sehingga itu berarti Firaun tidak boleh memperbudak bangsa Israel yang merupakan gambar rupa Allah. Ketiga, fakta paleontologi memberikan pertanyaan besar bagi penyataan Alkitab tentang semua hewan dan manusia adalah herbivore. Kejadian pasal 1 ayat 29-30 menyatakan dengan jelas, makanan manusia dan segala hewan adalah material tumbuhan. Jika kita melihat zebra, kuda, domba, atau kambing memakan rumput, itu merupakan hal biasa karena struktur gigi dan sistem pencernaan yang mendukung. Bagaimana Anda membayangkan singa, buaya, ular, elang memakan tumbuhan hijau sebagai makanan utamanya? Allah menetapkan itu dan dinilai baik. Ini bukan suatu lelucon, tetapi fakta Alkitab sebelum kejatuhan manusia dalam dosa. Fakta paleontologi menunjukkan tidak seperti itu berdasarkan data fosil. Sebelum kehadiran manusia di muka bumi atau kejatuhan manusia dalam dosa, berbagai hewan sudah terlibat dalam pola makan predasi dan parasitisme.
Hal tersebut dapat terlihat dari beberapa contoh fosil berikut. Fosil pertama dari Brasil menunjukkan jenis buaya purba yang memangsa buaya purba jenis lain yang berukuran lebih kecil. Fosil kedua dari China menunjukkan reptil laut Ichthyosaurus yang memangsa Thalattosaurus. Fosil ketiga dari China juga menunjukkan jenis kerang yang ditempeli oleh cacing parasit di bagian cangkangnya. Fosil keempat dari Prancis menunjukkan penyengat parasitoid yang menanamkan telurnya dalam pupa lalat. Dari fosil pupa lalat itu, di dalamnya terdapat anakan penyengat yang sudah berkembang dan siap untuk keluar. Dan tentunya pupa lalat itu tidak bisa berkembang menjadi lalat dewasa karena sudah mati. Tentunya semua fakta-fakta fosil itu tidak selaras dengan fakta Alkitab. Semua binatang dan manusia adalah herbivora. Apakah fakta-fakta sejarah, konteks, dan teks Alkitab tentang ciptaan hari ke-6 merupakan suatu fakta yang luar biasa mengejutkan bagi Anda? Mungkin akan ada orang Kristen yang menolak fakta-fakta itu. Apakah Anda masih ingin mengintegrasikan seluruh aspek fakta-fakta penyataan Alkitab itu ke dalam pembelajaran di kelas? Semoga fakta-fakta yang dipaparkan di atas bisa memperluas perspektif Alkitabiah kita tentang asal mula kehidupan, termasuk asal mula manusia di muka bumi. Tuhan Yesus memberkati Anda. Amin.